Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah prototipe telenursing, yaitu aplikasi MekoCare, sebagai ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan dengan dosen pengampu Nurse Abdur Rashid, Sarjana Keperawatan, Magister Keperawatan, Spesialis Keperawatan Komunitas. Di sini dengan saya sendiri, Villa Rivia dengan NIM 2021-0303-029, Program Studi Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Esa Unggul. Telehealth merupakan program berbasis teknologi komunikasi yang bertujuan memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat yang terisolasi. Telehealth atau lebih spesifiknya telenursing merupakan istilah yang banyak digunakan dalam beberapa tahun terakhir. Penerapan teknologi pada pemberian pelayanan kesehatan, telehealth telah banyak digunakan sebagai program pelayanan kesehatan yang dapat mencapai seluruh lapisan masyarakat di berbagai negara maju dan berkembang seperti Belanda, Australia, Inggris, Amerika, dan lainnya. Di Indonesia, penerapan telehealth atau telenursing dirasakan belum optimal. Hanya sebagian kecil dari praktisi kesehatan memberikan konsultasi dan informasi kepada pasien melalui telepon atau mesin faksimile. Haryati dan Sahar 2012. MekoCare merupakan aplikasi berbasis mobile yang telah dikembangkan oleh kolaborasi praktisi kesehatan dan teknologi informasi sejak tahun 2018. Sebagai upaya penerapan telenursing dalam pelayanan keperawatan jiwa di masyarakat, aplikasi MekoCare menggunakan bahasa pemrograman Android, di mana pengguna aplikasi dapat berinteraksi melalui handphone smartphone. Pada saat menggunakan aplikasi, diharapkan pengguna sudah terbiasa menggunakan surat elektronik atau email, dan terdapat paket data yang cukup guna mendownload serta menjalankan aplikasi tersebut. Terdapat 3 jenis aplikasi MekoCare, yaitu pasien atau keluarga, kader, dan perawat sesuai dengan penggunaan kebutuhan masing-masing. 3 jenis aplikasi berbasis Android tersebut tidak membutuhkan memori handphone berukuran besar, hanya membutuhkan kapasitas memori handphone sebesar 7 MB, sedangkan untuk pihak operator puskesmas menggunakan program berbasis website. Dan di sini terdapat tampilan proses use case pada aplikasi, dan use case sendiri adalah kegiatan atau urutan interaksi yang saling berkaitan antara sistem dan aktor. Use case bekerja dengan cara mendeskripsikan tipe interaksi antara user sebuah sistem dengan sistemnya sendiri melalui sebuah cerita bagaimana sebuah sistem dipakai. Use case juga digunakan untuk membentuk perilaku atau behavior sistem yang akan dibuat. Sebuah use case menggambarkan sebuah interaksi antara pengguna atau aktor dengan sistem yang ada. Dalam use case terdapat 5 aktor, yaitu pasien, keluarga, kader, perawat, dan sistem interaksi antar pengguna sebanyak 5, yaitu minum obat, kontrol diri, konsultasi, tombol panik, dan rehabilitasi. Dan selanjutnya ada activity diagram MekoCare System. Activity diagram merupakan alur kerja atau workflow atau kegiatan aktivitas dari sebuah sistem atau menu yang ada pada perangkat lunak. Activity diagram juga digunakan mendefinisikan urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem atau user interface, di mana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah rancangan antarmuka tampilan serta rancang menu yang ditampilkan pada perangkat lunak. Dan selanjutnya ada tampilan menu aplikasi pasien atau keluarga. Pada aplikasi pasien atau keluarga terdapat menu pendaftaran dan jenis gejala gangguan secara umum yang dapat dilihat. Setelah melakukan pendaftaran pada aplikasi, notifikasi akan dikirimkan ke email pendaftar, dan bila proses pendaftaran pada aplikasi berhasil, maka pasien atau keluarga dapat mengisi data pribadi pasien maupun keluarga serta mengirimkan gejala penyakit dan melaporkannya dalam bentuk notifikasi ke kader atau perawat. Dan selanjutnya ada tampilan menu aplikasi kader. Pada aplikasi kader terdapat menu pendaftaran yang harus diisi secara lengkap agar proses validasi data yang akan dilakukan berhasil dengan benar. Menu-menu terdiri dari daftar pasien yang mendaftar, gejala-gejala penyakit yang dilaporkan, kunjungan pasien, dan riwayat pengobatan. Kader dapat berinteraksi melalui menu-menu yang sudah disediakan tersebut kepada pasien dan perawat. Selanjutnya ada tampilan menu aplikasi perawat. Pada aplikasi perawat terdapat menu pendaftaran juga yang harus diisi secara lengkap agar proses validasi data yang akan dilakukan berhasil dengan benar. Menu-menunya juga terdiri dari daftar pasien yang mendaftar, gejala-gejala penyakit yang dilaporkan, kunjungan pasien, dan riwayat pengobatan. Perbedaan terletak pada pemberian rekomendasi untuk pihak dokter bila dilakukan perawatan lebih lanjut dan intensif.
Perawat pun dapat berinteraksi melalui menu-menu yang sudah disediakan kepada pasien dan perawat. Pada saat pembangunan dan pengembangan aplikasi tidak selalu berjalan dengan baik dan normal. Diperlukan uji validasi terhadap sistem yang sudah dibuat. Terhitung sejak pengembangan awal sudah dilakukan revisi aplikasi sebanyak 3 kali sesuai dengan kebutuhan pengguna. Draft aplikasi yang telah dikembangkan dilakukan uji coba pada 23 responden di wilayah Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat pada 8 Agustus hingga 13 September 2019. 80% pasien berjenis kelamin laki-laki berusia 45 sampai 53 tahun dan 67% tidak bekerja. Selanjutnya ada evaluasi hasil efektivitas penggunaan aplikasi MikoCare dilakukan setelah masa pemakaian 3 minggu dengan hasil sebagai berikut. Sesuai dengan tabel data demografi responden. Dan hasil dari presentasi terhadap penggunaan aplikasi rata-rata terlihat berada di atas 80%, yang artinya mulai dari proses operasional, tampilan, materi, dan efektivitas dibutuhkan oleh pasien atau keluarga, kader maupun perawat kesehatan jiwa. Dalam proses pengembangan aplikasi, tidak semua proses berjalan dengan baik dan normal. Ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam implementasi aplikasi pada khususnya, mulai dari faktor handphone yang berjenis smartphone tidak mendukung aplikasi, sehingga membutuhkan waktu perbaikan yang lama, hingga kurang pahamnya beberapa pengguna dalam penggunaan email dan menu-menu aplikasi. Namun setelah beberapa penelitian yang sudah dilakukan, kendala tersebut semakin berkurang. Dan yang terakhir ada kesimpulan, hasil penelitian telah menunjukkan aplikasi MikoCare mampu menghubungkan antara pasien, keluarga, kader, kesehatan jiwa, dan petugas kesehatan dalam penanganan pasien dengan gangguan jiwa yang tinggal di masyarakat. Respon terhadap kebutuhan dan keluhan pasien dapat dilakukan secara langsung dalam tempo waktu yang singkat. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.